Pernah nggak sih mati gaya di panggung mau pose-nya bingung? Aku pernah, tapi bukan karena Oh, oke, mohon maaf semuanya. Tadi terpaksa live IG-nya terpaksa nggak bisa kesimpan dan harus diulang dari awal. Jadi nggak apa-apa lah. Nanti kita shortcut, cut. Jadi kan kalian bisa bertanya lebih banyak lagi. Tadi ada trouble dari Instagram Arif Ember Model School dan Instagram Julia Kutuleva. Jadi ada banyak banget pesan-pesan yang nggak tersampaikan. Tapi nggak apa-apa. Oke, bintang buat yang baru gabung, yang baru nonton, bintang tamu hari ini adalah Julia Kutuleva. Ia seorang supermodel yang sudah tidak diragukan. Semoga nggak error. Kayak kacamata tukang las mas. Ini Gucci. Berarti kamu nggak suka fashion. Oke, akhirnya kita ulang lagi dari awal. Jadi aku ingin memperkenalkan lagi. Ini adalah Julia Kutuleva, seorang profesional model, supermodel yang dari Uzbekistan. Dan hari ini akan berbagi bersama kita semua. Wih. Oke, kita langsung ke pertanyaan. Kita langsung ke pertanyaan yang tadi aja yang nggak kejawab, tapi yang tadi nggak bisa aku save guys, mohon maaf ya. Jadi kita akan lanjut dari pertanyaan yang terakhir aja. Oke, Julia, ketika pertama kali di Indonesia, apa yang kamu hadapi ketika memulai semuanya? Boleh diceritain ke kita-kita? oh pas saya mulai kerja di Indonesia lumayan susah ya. Aku juga mau bilang dari kecil saya orang lumayan malu. Kalau sekarang banyak orang nggak percaya, tapi sebetulnya saya orang malu. So pas saya dan di Uzbek nggak ada banyak kritik kayak gini ya. Orang langsung agensi saya langsung bilang, oh kamu high fashion pasti kerja gini-gini. So pas saya datang aku lumayan confident ya. Oh pasti aku boleh, waktu itu nggak banyak boleh, pasti kerjanya lancar. Ternyata ya ternyata terlalu kurus. So aku pernah datang ke casting, desainer katanya, oh ini salah, terlalu kurus. Ada yang bikin gosip juga pas saya baru mulai, saya ikut satu show, nggak kasih nama ya. Dan orang setelah itu semua kerja cancel. Aku kaget. Dan setelah 1 tahun mungkin ada yang cerita sama aku, oh itu waktu itu ada orang ini klien bilang ke semua klien lain, kamu yang sakit anoreksi, kamu bisa pingsan pas kerja. So gara-gara itu banyak klien yang cancel. Gimana stres kalau gini ya? Jadi sebagai seorang international model atau model bule pun nggak gampang juga ya. Banyak banget benturan-benturan ketika di awal. Dan bahkan kalaupun model itu ternyata stereotip kurus itu juga salah. Betul? Salah. Jadi kayak harus size-nya itu bisa fit kepada pakaian yang akan digunakan. Betul. Nah. Dan setiap klien cari style beda ya. Ada suka lebih kurus, ada yang suka lebih cabi, ada yang suka kerja kalau orang senang aktif, ada yang suka kerja sama orang lebih diam. Oh, jadi semua manusia ya beda-beda. Jadi berarti ya buat teman-teman semua, terutama yang baru start model, ketika kalian mengalami kegagalan casting atau penolakan itu nggak usah takut. Kenapa? Karena semua ngalamin semua. Terus kalau Julia sendiri, tips and tricksnya apa sih supaya bisa bisa masuk ke dalam industri ini? Masuk ke dalam aku nggak bisa cerita itu karena agensi saya di Uzbek cari saya dari sekolah. Sebelum itu saya nggak ada pikiran aku mau jadi model. Belum terkenal ya. Belum ada internet kan. Sekarang belum ada Instagram. Ya, semua lebih manual. Semuanya masih on paper. Yeah. Terus kayak pas melalui fase-fase ketika di awal di Indonesia nih, ketika banyak banget di kayak kamu terlalu kurus, kamu harus ini, kamu apa yang kamu lakukan untuk masuk ke industri Indonesia ini? Pertama, jangan give up dan jangan emosi ya. Ya kamu mungkin mau
marah atau mau nangis, kamu tarik nafas, harus percaya diri ya. Kalau Tuhan udah bikin kita seperti kita jadi, berarti kita ada alasan di dunia ini ya. Berarti nggak ada alasan untuk give up ya? Jangan give up ya. Jangan give up, terus belajar. Terus belajar dan berimprovisasi kayak apa namanya, karena market di Indonesia kan juga nggak semua desainer itu punya bajunya sama ya, jadi bisa kita masuk ke sana sini. Oke, aku pertanyaan selanjutnya. Aku mau bilang sebelumnya, kamu bilang semua klien beda ya. Pas saya mulai, saya lebih ke androgyny. Kalau sekarang saya lebih ke desainer gaun. Itu karir juga bisa berubah. Iya. Oke, itu sebelum kita lanjut ke pertanyaan nih, kayaknya ada yang harus aku sapa nih. Kebetulan ada Mary Models dan Mary Siska, ini merupakan manajer dari Julia Kotuleva. Yes. Hai Mary. Mary, I love you. Nanti kapan-kapan kita undang Kak Mary ini untuk live di Instagram Arby Fembra School. Oh, Mary, Mary. Ya tuh. Ada Mary. Nanti akan sharing-sharing. Iya, ini juga pegang banyak, ada artis juga, ada supermodel juga Mary. Nanti Mary kita berbagi-bagi ya di Arby Fembra School ya. Harus. Iya. Oke, kita lanjut nih. Terus rasa gini, sebagai model internasional itu kan kamu tinggal aslinya di Uzbekistan, terus harus tinggal di Indonesia. Ada nggak sih rasa rindu dan rasa kayak berat banget gitu loh, kayak kalau di teman-teman di Indonesia ini kayak yang asli Semarang atau asli Jogja harus pindah ke Jakarta nih. Kalau antar negara ini gimana rasanya? Apa yang kamu hadapi di awal-awal? Di awal-awal ya, pertama khawatir ya, kedua karena mentality berbeda. Kalau kita lebih straightforward ya, kalau orang nggak suka bilang nggak suka. Kalau di sini kamu sering, sekarang udah pasti saya adaptasi ya, tapi waktu itu kalau saya kerja sama klien, aku nggak bisa ngerti dia betul suka kerja aku atau cuman being nice ya. Dan aku lumayan orang kritik buat diri sendiri juga, so langsung pikiran terlalu banyak ya, nggak usah ya, harus enjoy, that's the key, enjoy proses. Ribet gak sih kayak makanan deh gitu, simple kayak kamu dari Uzbekistan ya makanannya apa, terus tiba-tiba harus di Indonesia makanannya serba berminyak, pedes, gorengan, itu kayak ribet gak sih? Ribet banget. Saat pertama kali ke restoran Padang, aku nangis, aku kaget, kenapa warna ini gini, daging, santan. Kaget aku, iya pertama 3 tahun pertama aku kayaknya lapar ya, makan cuman buah doang. Mungkin karena itu, karena nggak bisa makan. Biasa kalau photoshoot atau show ada orang, oh Julia silakan makan, aku enggak terima kasih, aku minum kopi. jadi memang itu sempat problem ya, karena aku sendiri aja ketika aku sempat beberapa kali kerja di luar negeri itu kayak yang oh my god, mau makan Padang susah, terus kayak mau makan cari sambel aja susah banget gitu loh ya. Kalau makanan susah ya. Jadi awal-awal itu struggling. Selain bahasa, gimana bahasa? Karena Uzbekistan dan Indonesia ini super duper berbeda, dan Uzbekistan kan agak susah ya, nggak semuanya bisa bahasa Inggris juga. Hai, ada Mujenan, ada Keisha, ada Keisha. Hai everyone. Keisha nanti kita undang nanti di minggu berikutnya. Ini guys. Oke, lanjut. Gimana sih rasanya itu? I forgot your question. Oke, aku ulang lagi. Kalau bahasa struggling sampai sekarang karena nggak konsisten ya. Karena kayak sekarang lagi karantin, saya lebih sering ngobrol bahasa Rusia. So kalau mulai bahasa Indonesia banyak yang kata-kata saya lupa ya. Harus lebih praktis kayak gini ya. Ngobrol live. Oke. Pernah nggak sih trouble ketika di awal-awal karir, ketika ngobrol sama klien orang Indonesia terus tiba-tiba kamu nggak paham gitu, misalnya kayak suruh lompat malah kamu duduk gitu kan? Pernah nggak ngalamin loss of translation? Enggak, aku nggak pernah kayak gitu karena saya orang bisa
baca body language karena itu gampang buat saya. Ya, aku nggak tahu language, kayak aku pernah kerja sama orang Korea, semua nggak bisa bahasa English, tapi dari body language kayak logic mind ya kamu bisa ngerti. Nyesel nggak sih jadi international model? Karena mungkin saya suka kerja ini, nggak bisa bilang susah, tapi ya pasti ada yang kamu rasa nggak enak ya. Seperti kamu nggak boleh capek ya, kamu nggak boleh I'm not in the mood, nggak mungkin. So kamu harus paksa diri sendiri ya, sering. Jadi sebagai model itu selain harus misalnya kita lagi bad mood nih di set lokasi, jadi harus tetap ngejaga ya supaya kita tetap positif bad mood ya. tinggalin di rumah. Betul sekali. Jadi kayak misalnya jalan, sorry. Jadi pas ketika di set itu jangan sampai memberikan suatu suasana negatif ya. Jangan, bukan cuma set, tapi pas kamu masuk studio atau rehearsal pagi, nggak boleh. Bukan kamu, kalau kamu faking it, jadi senyum palsu juga orang bisa baca ya. So kamu cuma harus bikin setting, oke, aku stres di rumah. Pas saya keluar dari rumah, harus gak ada stres, gak ada bad mood. Jadi semuanya ya udah yang udah masalah-masa di rumah yang sekarang adalah new Julia. I'm a model, I'm working now at the set and I have to show to the client how capable of I am. Kenapa? Karena semua project ada banyak tim ya. Ya kita nggak bisa kalau cuman kamu mungkin nggak tahu marah sama pacarmu ya. Dan setelah itu datang ke kerja ada 10 orang lagi dan kamu drop mood mereka juga. Nggak mungkin ya. Jadi itu harus berbeda. Penting buat model ya. Tuh guys, jadi kalian harus benar-benar bisa kontrol mood ketika kalian bekerja di set. Kalian tuh harus benar-benar menghargai setiap yang ada di set, fotografer, makeup artist, asisten, stylist, segala macam, karena itu penting banget karena mereka udah bekerja mempersiapkan itu susah payah hanya karena mood kalian yang di rumah lagi putus sama pacar, lagi berantem sama pacar, akhirnya setnya bubar. That's not good. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya. The fun things working as an international model. Apa pengalaman yang terseru kamu bekerja sebagai seorang model selama 15 tahun ini? Selain aku suka kenal orang baru, aku suka banget dari modeling karena kamu ada chance visiting tempat yang kamu kalau hidup biasa ya nggak mungkin aku mau I don't know ke Papua atau gimana ya. So modeling give you this opportunity. Karena kita pernah foto di mana-mana ya. Kadang di studio, ada di pantai, tapi bisa juga di pabrik atau di tempat di Manado. Saya pernah photoshoot di tempat sampah. Oh iya? Bau banget. Iya. Tapi foto fashion tetap. Oke, jadi mukanya tetap kayak gini walaupun hidungnya ini ya guys, dia tidak bau banget. I can imagine. Jadi kayak kalian kalau misalnya harus bekerja itu profesional tuh ya gitu, nggak boleh tanggung-tanggung walaupun baunya sampah, bajunya keren, tetap harus pose-nya gimana? Kalau kamu komplain, jadi artis. Kalau model nggak mungkin. Nggak boleh komplain. Oh, Julia, kamu ada masalah? Oh, enggak, semua baik. Tuh guys, jadi kalian tuh nggak boleh nolak. Maksudnya kayak gini, kayak aku banyak banget terima masukan kayak, aduh kok setnya kayak gitu ya, oh kayak gini ya. Kita tetap harus profesional. Ketika sudah dikasih baju, udah ditaruh setnya, udah make up on, udah langsung tinggal show your skill, betul kan? Halo, oke. Terus pengalaman lain nih yang seru nih. Aku pernah denger waktu di photoshootnya Basecamp itu kan sempat ngobrol-ngobrol sama Mas Mike kan ketika banyak aku karena udah di modeling lama. Bisa ingat gak Tian? Karena banyak aku ada cerita kita sampai besok. Yang paling ingat, Yang lucu ya. Yang lucu, yang paling seru pokoknya.
Oh, langsung memory karena kita lagi di karantin ya. Memory aktif banget. Kalau paling seru susah ya karena gara-gara bazar aku pernah banyak photoshoot di tempat keren. Kita liling ya, ada yang banyak lucu kayak kita pernah lupa baju di taksi harus di lari pakai kilt. Oh my god, serius? Jadi Iya. jadi aku cerita ini, aku kan pernah dengar nih tadi dari Samuel sama Julia, mungkin kalian yang mungkin susah paham kan Julia kan untuk bahasa Indonesia nggak bisa utuh ya, jadi aku membantu Julia ini. Jadi itu ceritanya itu waktu itu Julia lagi photoshoot di Jepang ya waktu itu ya, jadi bajunya itu lagi udah photoshoot itu, bajunya kopernya itu ketinggalan di taksi dan Julia udah pakai baju dan dia harus lari pakai. Dan kita udah jalan foto, udah taksi udah pergi sebetulnya, dan kita kan baju ketinggalan di taksi lah. Jadi lari pakai heels dengan baju. Lari pakai heels, makeup dan lagi gini-gini karena masih harus foto setelah itu. Jadi takut makeupnya meleleh juga, sambil nyari itu taksinya harus dikejar dan ditangkap, jadi kayak harus dijaga semua. Atau di mana aku harus jalan lewat laut kecil ya. Mungkin salah nama tapi kayak ada berair di pantai. Dan saya harus lewat itu dan foto lumayan jauh ya. Dan pas saya jalan ke situ udah di tangga itu, orang ingat, Julia hati-hati ada banyak bulu babi. Pas saya lihat ke bawah, oh my god, 100-an. Aku nggak tahu gimana saya bisa jalan 10 meter nggak kena ya. Karena nggak dipikir. My god. Tapi jadi selama 15 tahun ini kamu bekerja, jadi setiap set itu kamu nggak pernah komplain, nggak pernah nggak pernah bikin hancur mood semua teman-teman yang kalau hancur mood kerja nggak pernah, tapi nangis pernah. Aku ingat kita ada photoshoot buat baju tradisional Kabaya. Dan photoshoot 2 hari kita mulai dari jam 4 sampai malam, itu kebiasaannya. Tapi kita di kepala 6 kilo. 6 kilo. Ini bisa mulai gerak, kamu bisa berdiri. Dan mereka bikin kuku tradisional yang panjang, bulu mata, semua heboh. Dan selesai bikin kabaya, pas udah semua dipakai. So saya sama kita kerja berdua sama model lain. So kita nggak ada waktu buat makan, buat minum, nggak ada karena pas kita dan setiap konsep, setiap baju beda makeup, beda rambut. So pas kita bikin rambut dan makeup, fotografer, stylish istirahat. Pas kita pindah, yang lain istirahat ya, tapi kita nggak jadi istirahat. So pas hari kedua, ya kita mulai udah kayak gini, udah nggak bisa, dan kamu harus pegang itu semua. Ya aku nangis, kita berdua nangis teman-teman. Kita keluar dan kita lari ambil pizza, pakai kuku ini makan pizza dekat toilet, nyumput. Dan waktu itu saya juga baru datang ya, masih nggak enak. Kalau sekarang ya pasti udah lebih gampang. Oh maaf, boleh saya minum atau apa. Waktu itu kayak rasanya nggak enak ya. Kamu cuma nangis di dalam hati. Terus aku mau nanya, beberapa negara yang Julia udah pernah kunjungi selama karir Julia selain Indonesia? Oh, kalau di Indonesia banyak. Di Indonesia enggak, banyak. Di negara lain seperti Singapura. Negara lain. Negara lain. Sebetulnya nggak banyak. Jepang, Kamboja, Singapura, Thailand, Malaysia, Uzbekistan. Tapi di Uzbekistan saya bikin kerja buat Jerman. Oke. Tapi negara mana nih yang paling seru menurut kamu? Yang enak buat kerja? Indonesia. Kenapa? Karena pas saya
saya lumayan dramatis ya. Kalau di negara lain itu lebih simpel. Aku suka dan sampai sekarang aku kangen yang seperti dulu ya, yang banyak drama. Karena Yang itu ya lebih topinya bisa gede-gede gitu ya. Waktu itu bayar juga lebih paling besar di Indonesia. Oh iya. Karena baru mulai tumbuh ya. Karena itu nggak mau travel waktu itu. Aku sendiri waktu traveling juga aku udah ke London, Singapura, mana aja gitu. Kayak the best countries Indonesia sih, karena foodnya enak, treatmentnya bagus, teamworknya juga seru. Tapi pengalaman Dan untuk traveling itu saya harus juga, dicoba. 6 tahun nunggu WNI, karena itu saya nggak boleh keluar dari Indonesia sebetulnya. Oh, jadi Julia ini sudah jadi warga negara Indonesia. Wow, keren. Indonesia tanah airku. Good. Tuh bisa nggak tuh teman-teman semuanya nyanyi Indonesia Raya, masih hafal nggak tuh? Kalah loh sama Julia Katuneva. Oke. Ada kejadian-kejadian nih yang seru, tapi pasti juga ada kejadian yang oh my god, I wanna give up. Oh my god, I wanna give up. I hate that so much gitu. Apa yang pernah kamu hadapi selama ini? Yang kayak pengen bikin, aku pengen give up deh gitu. Pernah. Aku bisa bilang sekitar 3 tahun lalu aku rasanya kayak gini. Karena banyak yang di modeling Indonesia mulai berubah, ya. Dan waktu itu banyak yang kerja mulai lebih monoton. Dan saya waktu itu mulai rasanya aku stuck ya. Ya waktu itu mau give up. Tapi 2 bulan istirahat langsung kangen. Itulah model yang luar biasa, yang asli, natural. 2 bulan break langsung pengen balik lagi. Kalau aku pribadi sih aku udah nggak mau full time lagi, karena udah ngerasa nggak di dunianya lagi gitu loh. Karena sekarang passion aku lebih ngajar, lebih berbagi ke teman-teman. Dan juga itu masih loh. Ngajar, kenapa? Karena saya percaya semua yang informasi kita kasih dengan modeling, kayak tadi kita ngobrol dengan Malu, atau kalau ada tolak kerja ya itu nanti di hidup umur bisa bantu, karena itu udah kita mulai ada lebih tenang ya, atau gimana, lebih patient. So di kerja lain bisa bantu juga. Ini ada komentar dari Kak Keisha nih, masih ada loh, aku pikir udah nggak ada. Kak Keisha, true, I miss our passion era. Oh my god, definitely I agree. I amazed dengan dunia editorial di tahun itu 2007 sampai 2012. Oh my god, itu gokil, bikinnya tuh keren banget, berkonsep dan nggak tanggung-tanggung, dan mereka berkompetisi yang positif. Kalau sekarang kayaknya sumpah kayak cuma maksudnya kayak kalau sekarang itu kayak kadang beberapa nggak dipikirin matang, cuma bikin jadi aja gitu. Kalau dulu tuh bener-bener keren. Jadi di bisnis, bukan art. Dulu lebih art ya, kayak sama Keisha. Sebetulnya kita banyak bikin pabrik kesini gini. Kalau sekarang lebih ke bisnis ya. Iya, jadi sekarang udah Instagram, sosial media, segala macam kebutuhan, jadi foto yang bikin aja. Aku tuh masih ingat karya-karyanya, mumpung ada Mbak Keisha di sini, Kak Keisha, ini karyanya yang Moods, itu ada kamu juga kan, waktu itu yang seri of Moods-nya Kak Keisha ini. Itu keren-keren sih. Yang seri Okut? Moods. Iya, kalau MOODZ. Bener nggak Kak Keisha? Iya, dan iya. Keisha, miss you, Azizi. Oke, lanjut lagi. Jadi sekarang ini aku pengen ngobrol nih sama Julia ini, kan udah 2 dekade nih hampir, ataupun sudah di industri fashion. Ngerasa nggak sih bedanya kerja dulu sama kerja sekarang? Iya, pasti. Dari fashion show deh, apa yang beda dari dulu dan sekarang? Kalau fashion show,
pertama ya pasti makeup jadi lebih gampang, lebih simple sekarang. Makeup sama rambut lebih simple. Dulu kita berapa jam duduk nunggu sampai itu semua selesai. Dan ya sebetulnya semua jadi lebih simple ya zaman sekarang. Karena dulu kamu kalau ada yang ingat kalau desainer sering bikin stage kayak gini, kamu pakai sepatu tinggi. Sekarang udah nggak pernah lihat sepatu kayak gini ya, jarang banget. Terus sering Siap jatuh karena ya. itu banyak orang nanya, kalau kamu sekarang stres kalau kamu sekarang show masih stres atau tidak? Udah nggak stres karena udah nggak pernah challenging kayak gini ya. Dulu harus pakai baju bawa ke sini jadi drama apa. Kalau sekarang simple. Lebih simple. Oke, kalau dari photoshoot gimana? Dari photoshoot dari magazine? Kalau buat magazine, karena berapa tahun lalu saya stop ambil magazine karena udah mulai kerja lain. So aku masih kerja sama Bazar. Bazar tetap drama. Udah kayak hilang kayaknya Bazar gitu. Siapa model majalah Bazar? Bazar is my antidepresan ya. Oke, sampai langganan, sampai bosan. Julia lagi. Ya, dia lagi. Amin, soalnya Julia tuh yang aku kenal ya. Dia tuh enak diajak kerja, orangnya tuh positif, dia tuh bisa bawa sesuatu yang positif gitu. Jadi kayak orang pun di set juga kayak yang tadinya udah capek kerja gitu, kayak aduh lemes, tiba-tiba dia aktif, jadi kita jadi bangun lagi, seru lagi gitu. Nah itu tuh kayak sesuatu yang menurut aku tuh perlu adanya gitu loh buat teman-teman semua. Nah aku pengen nanya lagi nih ke Julia, kalau Julia melihat nih, dulu kan Julia ini udah di 2 dekade ya. Amin, aku aja ada di posisi tengah-tengah. Aku cuma 1 dekade, aku di posisi tengah-tengah karir kamu. Itu tuh kayak apa yang kamu lihat di model sekarang dari pose, dari catwalk yang tidak ada, yang sudah tidak ada yang zaman dulu gitu. Dan banyak itu harus ada. Attitude, pose, banyak yang mereka kayak takut keluar dari comfort zone ya. Kalau sekarang, karena sekarang mungkin juga banyak social media, mereka apa aja tetap mau jadi cantik ya. Mereka susah explore. Tapi ada juga positif karena waktu saya mulai kerja di Indonesia, kayak model kulit gelap nggak terlalu laku, tapi sekarang bukan cuma di Indonesia, udah kemana-mana ya. Saya merasakan. Ya, saya merasakan. Ada yang minus, ada yang plus. Iya. Dulu saya masuk itu eranya udah bule. Kalau dengan type sekarang ada di model fashion, saya lumayan senang karena banyak yang karakter beda, ya. Tapi banyak model yang bikin 1-2 kerja, mereka udah mulai acting like diva. Oke. Ya, itu nggak boleh. Oke guys, jadi kayak teman-teman semua ya, jangan sampai beretitude diva. Amin, like Julia aja yang udah senior ya, sudah malam melintang 15 tahun, bayangin aja. Itu aja kayak attitude-nya tuh masih konstan, yang masih ramah, baik gitu. Jadi sebenarnya itu diva attitude tuh nggak perlu. Bahkan supermodel sahabat kita juga kayak yang lain-lain juga, mereka aja nggak pernah kayak yang arogan gitu loh, malah mereka justru ramah. Terus apalagi yang kira-kira perlu nih buat teman-teman ini, kan viewersnya Arif Hendra Morisku ini kan rata-rata kan baru pengen melangkah, jadinya mereka jadi tahu ketika mereka di industri ini mereka harus ngapain. Nah kira-kira itu selain tadi attitude dan attitude itu apa lagi? Harus belajar terus ya, kita nggak boleh pikir oh saya udah tahu semua. Sampai sekarang saya masih lihat majalah atau lihat ada yang banyak sekarang ada show modeling, aku tetap lihat. Even though aku udah pernah photoshoot mirip kayak gitu, tapi saya tetap suka lihat karena ada yang bisa saya bawa lagi. So kamu harus evaluate all the time ya. Never stop learning.
Oke, good. That's very good. Aku juga kayak gitu sih, kayak aku nggak pernah berhenti untuk kayak ngelihat dari satu sisi, misalnya kayak cuma nontonin majalah Bazar aja. Aku pasti lihat Cosmo, lihat Her World, bahkan lihat majalah-majalah dari Bazar Malaysia, bahkan Jepang, bahkan Europe, itu tuh kayak penting. Jadi memang bener sih guys, kalau kalian tuh harus belajar terus. Jadi kayak jangan sampai udah belajar nih kayak, oh kan udah belajar model, berarti kan aku harusnya udah Ya, dapat aku duit udah dong. pernah No, kayak gitu, nggak boleh ya. nggak boleh. Julie aja yang udah 35 yang udah 15 tahun aja masih belajar, bayangin aja. Masih, ya kita harus ya. Dan belajar itu Itu banyak pasti. banget ya sekarang sumbernya. Bisa dari Instagram, Dan lebih gampang. kenapa Kalau dulu tuh saya kan bilang jangan takut explore look berbeda ya. Banyak yang takut yang ganti rambut ini. Menurut saya harus coba. You never know. Oke. Ya. Ya, jadi kayak keep trying ya. Oke, aku ada satu pertanyaan yang memang tidak aku siapkan. Jadi ini kayak mematahkan ya. Kayak teman-teman kan pasti banyak banget tuh dari orang-orang yang awam dengan dunia fashion itu bahwa ngapain jadi model, kan model itu karirnya hanya sementara, umurnya pendek, tapi yang hadir pada hari ini bisa membuktikan bahwa model can be lasting gitu. Apa tips and triknya supaya bisa lasting sebagai seorang fashion model? Attitude. Sepanjang kah? Ya, dan kamu harus urusin kulit, rambut, itu harus ya, nggak boleh kayak party sebelum show ini harus ya, ini kita jualan ya, pasti kalau saya nggak urusin kulit, nggak mungkin saya kerja apa aja nggak mungkin. So harus pegang satu set ya. Look, pasti attitude. Ya, dan Shape. bring something new. Oke, itu paling keren Ya. banget tuh yang terakhir. Kalau kamu Jadi lama jadi model androgini, coba kalau kamu post lebih perempuan ya. So kamu harus explore. jadi nggak pernah berhenti untuk membuat sesuatu hal yang baru. Jadi orang pun nggak bosan. Itu loh resepnya ya guys ya. Itu hasil dari pelajaran yang sudah dilakukan, yaitu dengan belajar improvisasi. Jadi kalian pun ketika kalian improvisasi dan mau belajar terus, orang tuh nggak akan bosen. Tapi kalau kalian cuma posenya cuma gitu-gitu aja, ya akan bosen. Makanya belajar itu penting. Keren banget sih tadi pertanyaan jawaban yang terakhir. Oke, next question. Tanggung jawab sebagai seorang model itu apa? Tadi sebenarnya sih udah dijawab sebelumnya sih, kayak mengenai fisik dan mengenai itu. Tolong dong dijelasin tanggung jawab sebagai seorang model itu yang bener tuh harus ngapain? Oh, kalau kayak gitu dah. Aku I would say like that. I'm very thankful for modeling. Kenapa? Karena di modeling kamu pas banyak yang situasi kritikal dan stressful. Di hidup lain itu bantu banget ya. Kamu udah jadi kuat. Nah itu. Oke, good. Dan Julia ini ya, perlu informasi guys, dia ini sudah memiliki seorang anak gitu loh. Jadi buat mamah-mamah nih yang pengen modeling, nggak usah takut. Usia anaknya Julia ini udah berapa Kalau usianya? buat mama-mama, buat anak, jangan terlalu paksa foto. Karena anak saya pas kecil kita sering pernah photoshoot bareng, fashion show bareng, karena dia nggak mau. Jadi overload pas kecil. Jadi sebenarnya tuh nggak mematahkan ya, kayak apa nama sebagai udah punya anak, udah nikah, berarti udah selesai gitu karirnya habis modeling. Nggak, selama kamu masih in shape, you have skillful, dan kamu masih Ya, bisa improve terus. Tergantung. Karena ada teman model aku yang kerja cuma buat duit ya. Kalau saya suka proses. Ya, karena itu pasti saya mau sampai saya tua banget tetap mungkin nggak seperti sekarang, tapi tetap dapat kerja modeling. Oke. So itu tergantung visi kamu buat masa depan ya. Oke. Jadi totalitas itu penting ya. Penting kualitas. Totalitas, kualitas Ya, itu yang harus dilepasin ketika kita bekerja. Jadi ketika kerja jangan cuma duitnya aja gitu. Oke, aku cantik, aku udah post. Nanti
biasanya orang yang kerja cuma buat duit nggak tahan lama. Itu saya bisa bilang 100% karena aku ada beberapa teman kita mulai bareng, tapi karena mereka lebih konsentrasi di duit, ya udah nggak ada lagi. Oke guys, aku mau ngasih tahu kalian hari ini tuh ada pengundian voucher 500.000 dari November Modeling School dengan pertanyaan yang paling keren. Nanti kita undi di akhir dari sesi ini. Kalian bisa masukin di kolom tanda tanya itu pertanyaan yang paling keren buat kita berdua pada malam ini. Oke, aku tunggu ya, nanti kita umumin di akhirnya. Oke, sekarang nih pertanyaan yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman semua nih. How to make a big name in the fashion industry? Bagaimana caranya membuat nama kamu besar di industri ini sampai saat ini? Aku nggak pernah pikir itu karena mungkin itu buat saya lebih natural ya. Karena saya suka, enjoy. Seorang juga suka kerja sama aku. Dan mereka tahu kalau mereka bawa saya ke luar negeri atau foto di luar, pasti aman ya. Itu pertama. Dan kedua pasti karena saya nggak berubah, masih kelihatan 18 tahun. Padahal anak udah belasan tahun, keren. Oke, jadi aku juga punya hal yang sama. Kayak aku banyak banget ngelihat kayak sekarang itu beberapa artikel juga beberapa video-video itu kayak orang tuh hari ini pengennya tuh cuma terkenal aja tapi nggak mau menghargai prosesnya. Padahal kalau misalnya kayak Julia sendiri dan aku sendiri pribadi yang aku alami, kayak aku nggak pernah ngejar, kita tuh nggak pernah ngejar yang namanya terkenal itu. Kayak kita kerja, show our best. Nggak tahu kenapa kapan-kapan tiba-tiba publik tuh udah kenal kita, oh itu Julia Kotuleva, oh itu Arby Family. Iya. Kayak nggak pernah ditargetin ya, karena itu proses, karena waktu itu karena nggak pernah itu dia. Karena kalau kamu targeting, kamu nanti terlalu paksa, jadi ambisius, terlalu palsu ya. Modeling sebetulnya mirip sama aktor ya, kita harus rasa karakter yang kita harus mau bawa ke foto atau ke stage pas fashion show. So, jadi iya, proses waktu itu nggak akan mengkhianati dari proses yang kalian lakukan. Oke, mungkin kayak baru setahun mulai, kalian jangan giving up. Ini udah 8 tahun, yang ini depan 15 tahun. Jadi kayak proses itu nggak akan mengkhianati hasilnya. Jadi nanti ketika kamu 15 tahun, kamu bisa bercerita ke teman-teman seperti kita berdua hari ini bahwa oh ini loh yang kita alami. Jadi kalian pun ketika nanti berproses menemui kendala dan nearly give up, kayak aduh aku mau nyerah, kayak ini bukan buat aku. Kamu harus ngeliatin kita berdua, kita tuh lama banget. Yes. Ya, jadi itu pelajaran yang penting buat kalian semua. Apalagi yang baru mulai nih, baru bikin, baru foto, baru casting 3 kali, gagal. Terus tiba-tiba pengen terkenal, sabar dulu. Iya, betul. Dan kalau kamu lihat udah kerja mulai turun, kayaknya orang udah mulai rasa bosan mungkin ya, coba ganti rambut, coba cari fotografer yang kamu belum pernah kerja, nanya buat portfolio itu nggak ada masalah sebetulnya. Biar kamu bisa cari apa lagi kamu bisa bawa ke modeling. Oke. Karena seperti aku bilang, pas saya lihat sekarang aku lebih banyak buat gaun, dan aku pikir 10 tahun lalu nggak pernah dapat saya gaun. Kalau ada show pasti ganti atau dia. So, ready to wear biasanya ya. Ya, jadi kayak misalnya semakin kalian itu nanti bertambahnya usia di dunia entertainment, kalian pun pasti akan lebih skillful, kalian pun akan lebih banyak ilmu dan lebih lihai. Jadi kayak suatu saat publik klien itu udah kayak Julia aja deh. Sampai sekarang aja majalah Bazaar kayak nyari bule baru gitu kan, kayak udah Julia aja yang paling gampang. Yang paling seru. Bless us. Oke, sekarang aku mau nanya lagi nih. Tips and trick buat teman-teman untuk reach the success di industri ini. Jalan aja, jangan bikin bikin sesuatu jelek buat orang lain. Like watching your road, that's it. Watching, enjoy process. I think for me it's the main thing. Jadi nggak usah terburu-buru, nikmatin aja prosesnya dan jangan yakin ekspektasi aja. terlalu tinggi.
Karena kalau orang ekspektasi terlalu tinggi, ya nanti ada yang casting kamu nggak dapat langsung drop terlalu bawah juga. Tapi kalau kamu bisa tahan konsisten dikit atas, dikit bawah ya. I'm not talking comfort zone ya, I'm talking about market. Jadi penyesuaian juga karakter itu juga penting ya ketika zaman berubah nih, tahun berubah kita harus bisa menyesuaikan kondisi market juga gitu kan. Kondisi market atau kondisi badan kamu sendiri ya. Mungkin pas kamu masih kecil, kamu lebih cocok buat kerja apa. Kamu harus analyze sendiri juga ya. Kalau nanti kamu pas mulai dewasa berubah, mungkin coba pindah ke lebih mature ya. Hai, ada Kak Evelyn Ong. Kak Evelyn Ong ini akan jadi bintang tamu di hari Kamis. Halo Kak Evelyn. Jadi so stay tune kan di hari Kamis. Siapa pertanyaan buat Kak Evelyn Ong? Kalian juga you know that ketinggalan. aku pernah jadi model buat Evelyn juga. Pas dia di sekolah Nazal. Dari itu kita jadi. Dan waktu itu drama banget, kita harus apa. Sekarang sebelum masuk ke pertanyaan, karena ini waktu kan sudah sebentar lagi juga habis. Oke, what is your future plan? Apa sih rencana ke depan Julia, cita-cita yang sedang dihadapi saat ini? Dengan modeling. Iya, apa yang akan kamu lakukan nanti di masa yang akan datang? Sebetulnya aku nggak suka bilang lakukan aku. Itu my secret wish ya. Pas sudah jadi. Ya, tapi saya kalau sekarang saya bisa pikir aku explore tetap. Kalau saya rasa aku mau bikin baju apa, coba aja. Ya, as long as it make you happy. Ya, that's good. Aku juga setuju sih. Kayak aku sendiri juga kayak di dunia model ini sebagai proses gitu loh. Dan kayak menikmati aja gitu. Jadi nggak usah dipikirin kayak, oh nanti modeling sampai umur berapa. Aduh, jauh-jauh deh dari pikiran itu. Karena bukan kita yang nentuin. Karena market. Kita nggak tahu sekarang. Siapa tahu ini ada situasi seperti sekarang ya. Kita usia 35 masih laku ya, why not kita jalanin aja, ya kan? Betul. Kita masih 40 masih laku, jalanin aja. Pengen tetap ajarin modeling, karena aku rasa gimana modeling bantu saya sendiri. So, karena banyak orang Indonesia ada masalah sama percaya diri ya, banyak yang terlalu malu apa. Aku juga orang kayak gitu dulu. So, aku mau share that experience so everyone feels better. Jadi Julia ini pengen banget share experience melalui pendidikan. Jadi ini mumpung banget nih, aku juga nanya. Aku kan sebagai co-founder, Julia juga sebagai co-founder of Basecamp. Boleh deh bagi-bagi cerita di Basecamp ini. Apa sih misi dari Basecamp ini sendiri versi dari Julia? Ya. Pertama, biar orang bisa percaya diri, bisa lebih comfortable sama badan sendiri juga. Karena sering ya kita rasa kayak aneh, kenapa saya badan gini-gini. Paling penting kita harus belajar tinggal di badan kita sendiri. Understand with ourselves. Pindah ke badan lain. Oke, kita bisa operasi, tapi itu nggak sehat juga. So, comforting yourself, percaya diri, gimana bisa keluar juga, biar kamu bisa kuat buat kritik. Oh, jadi di Basecamp ini juga merupakan pendidikan juga ya untuk teman-teman semua di dunia modeling, supaya kalian tuh bisa Kak Julia ini akan berbagi. Sebenarnya ini ada Kak Dara juga ya. Kita bertiga ini akan berbagi pengalaman melalui Basecamp ini selama kurang lebih yang sudah kita lalui ini untuk kalian semua. Jadi supaya kalian ini siap untuk menghadapi industri fashion yang sebenarnya, gitu kan. Keren banget pokoknya. Cuman karena situasi sedang corona ini kita terpaksa harus break dulu, tapi kita akan segera hadir untuk kalian. Yes. Oke. Udah deh, sekarang kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan ini. Udah banyak banget teman-teman yang nanya-nanya dari tadi. Yuk kita bongkar satu-satu pertanyaannya ke Julia dari High Flow. Hal terberat selama menjadi model dan motivasi untuk terus maju itu apa? Hal terberat itu kritik ya, susah buat kritik karena kamu langsung mau ditutup, langsung mau berhenti.
nggak mau keluar rumah hari ini, itu nggak boleh ya, harus motivasi. Oke, aku bisa. Gimana kalau saya ke situ? Oke, mungkin orang nggak terlalu suka sama aku, tapi apa yang paling what worst can happen to you ya? Nothing, you will still be alive, so nggak usah takut. Terus motivasinya apa untuk terus maju? Hah? Motivasinya apa untuk supaya bisa going? Keep going buat saya, seperti aku bilang, suka yang kerja kamu, love your work. Ya. Nggak usah pikir enjoy ketika kita proses. Ya, enjoy proses, karena kalau kamu lihat, oke, kapan udah photoshoot mau selesai, nggak mungkin. Kamu yang drop, orang yang ikut drop. ya. Okay. Kamu harus enjoy. Kalau kamu nggak suka, nggak ada motivasi pasti. Kita dapat motivasi cuman karena kita ada cinta. Oi, jadi perasaan-perasaan baper itu harus dienyahkan. Kita harus taruh di rumah lagi. Jangan dibawa ke lokasi set. Thank you, Flo. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Raizel. Oh, bentar. Coach, untuk jadi harus sering menang lomba kah? Oke, I will translate to Julia. Aku ngerti, tapi kamu ngerti? Aku ngerti question, tapi aku nggak pernah ikut lomba. Oke, itu berarti pertanyaan dariku ke aku aja, aku yang jawab. Coach, untuk menjadi seorang model harus itu apakah harus sering menang lomba kah? Aku akan jawabnya adalah seperti ini. Kita bisa kuat itu karena kita sering jatuh. Karena kita sering jatuh, tahu rasanya sakit, jadi kita bisa kuat dan bertahan, dan kita bisa belajar dari itu sendiri, dan kita nantinya di akhir akan memenangkan semuanya itu ketika kita sudah sering jatuh. Jadi nggak apa-apa kalah terus, tetapi dari kalah itu akan belajar untuk berdiri tegak. Oke, aku udah jawab karena pertanyaannya. Jadi nggak usah takut ya kalau kalah. Kalah itu bagus kok. Dari Chelsea Preza, how to be an international model? Bagaimana menjadi seorang international model itu caranya gimana? Kalau international model, kamu harus apply ke international agency, ya. Kalau kamu cuma duduk di rumah dan nunggu kapan Singapura panggil saya kerja, nggak mungkin, ya. Kamu harus explore, ya. Kamu kirim foto agency di Jepang, satu ke Europe, satu ke sana, dan kamu bisa lihat gimana yang ada tanggung jawab. Aku pun pernah ngerasain siapa yang kamu jadi utarakan tadi. Aku tuh dulu tuh pernah yang namanya, aku kan merasa aku bagus, jadi kayak yang aku nunggu tiap datang kemana, oh ada orang yang datang ngasih kartu nama, oke kamu jadi artis ya, kamu jadi model ya. No! Salah. Jadi memang berusaha, kamu harus siapin foto, kamu ke agency, dan kamu casting, dan siap-siap ditolak. Karena pas pertama kali aku ditolak, selalu harus siap bertolak. Gitu. Jadi gini, kalau aku kasih gambaran ya, bekerja di market lokal itu tuh kan kompetisinya tuh orang-orang kita, tetapi ketika masuk ke market internasional, kita masuk ke Singapura, ya kita siap-siap untuk lawannya model-model Givenchy, supermodel, top model dunia, Naomi Campbell pun bisa dan banyak unit dari mana ya. Jadi kita harus membekali diri kita dulu nih, jangan baper dulu, jangan kayak aduh aku akan nyerah nih, kayaknya sainganku bakal gede. Enggak, yang penting standarisasi kalian itu dikuatin dulu bahwa kalian tuh sanggup untuk berkompetisi sama mereka. Oke, selanjutnya pertanyaan dari banyak nih yang nanya nih. Oke, ulang Theo. Gimana Nabi dan Kak Julia tentang KKI dan perspektif kalian sebagai model profesional? Kok sampai ke KKI sih? Perspektif kalian sebagai model profesional. Aku nggak tahu apa itu KKI. Aku tahu, jadi nanti aku yang jawab aja. Kalau perspektif kalian sebagai model profesional itu apa? Sebenarnya udah lagi cerita harus attitude ya. Balik lagi ya semuanya, attitude, skill, dan mau belajar ya, itu yang paling inti. Attitude harus urusin look, harus
Ya ada beberapa rules ya, seperti kalau kamu besok ada kerja, jangan party hari ini. No, kalian harus tampil fresh ketika datang ke set lokasi Betul. sebagai profesional model. Oke, aku akan jawab yang mana KKI ini itu seorang vlogger, seorang YouTuber, dan aku ngeliatin dia. She's smart gitu, bukan smart sih, maksud aku dia itu bagus gitu loh. Bisa menjadi seorang role model di mana tanpa ada batasan, berkreasilah, kreatiflah gitu loh. Aku suka dari dia tuh dia bisa bikin make up dari balon yang bisa bikin trending gitu, dan itu jadi trendsetter. Dan buat kalian semua ya, nggak usah memikirkan fisik kalian ataupun nggak pede atau apa, dia itu hanya dengan kreativitasnya aja bisa menjadikan rezeki. Jadi stop giving up, just trying, apapun dicoba, karena media itu nggak cuma fashion show, ada YouTube sekarang, Instagram ada, TikTok ada, Facebook ada, apapun coba, don't give up. Pertanyaan selanjutnya, thank you. Kita pertanyaan selanjutnya ada, oh my god banyak banget pertanyaannya. Aduh. Oke, ulang Theo lagi. Mau tanya untuk Kak Arbi dan Kak Julia, apa saja pakaian yang pernah kalian beli? Thank you. Oke, kalau saya ya pasti kalau ya dari desainer ada yang sesuatu unik saya pegang sampai sekarang dan pasti pegang berapa tahun lagi ya. Tapi kalau branded aku nggak pernah. Pertama karena udah sering pakai di kerja. Dan kedua, ya mungkin saya sedikit shocking people. Aku nggak terlalu percaya brand karena aku lebih ke bahan, kualitas, dan nggak semua brand. Kalau desainer itu beda, itu lebih ke unik, ya, details. Kalau desainer banyak aku. Tapi nggak mau bilang harga. Aku juga. Kalau aku itu aku nggak. Jujur aku nggak pernah beli barang-barang yang mahal. Kenapa? Karena aku udah pakai baju-baju itu ketika fashion show gitu, kayak pakai baju yang 20 juta, 30 juta itu aku pernah. Cuman kayak kacamata yang 30 juta aja aku juga udah pernah. Cuman kayak untuk beli itu aku tuh jarang suka beli. Aku sama kayak Julia dan sorry. Aku lebih suka mengutak-atik pakaian itu yang tadinya nggak up to date jadi up to date. Sama kayak Julia itu kalau aku di styling ulang, kalau dia mungkin dipayet atau diapain dia. Aku paling baju-baju yang aku beli paling ya yang aku suka aja, kalau dilihat ini nggak ada merek ya aku beli. Cuman ya aku memang ada beberapa baju-baju yang dari desainer, kadang dikasih desainer, kadang juga fashion show itu dapat goodie bag baju desainer, aku juga sering gitu. Ya harganya pasti sekitar 10 juta ke atas. Iya itu banyak orang salah karena itu banyak orang nggak ada style karena mereka pikir harga, jangan pikir harga, pikir style. Kamu lihat ke kaca, oke, I'm good ya. Seperti aku suka karakter. Hari ini aku mau jadi lebih perempuan ya. Kalau besok saya jadi boyish seperti Membria sekarang ya. Kalau saya orang lebih dramatis, pas saya pakai baju juga dramatis bisa, atau ada waktu malas ya. Tapi kalau kamu lihat harga berarti nggak ada taste. Berarti kamu cuma cari barang yang buat show off, bukan buat yang mata kamu yang suka. Setuju. Kalau aku sih juga kayak gitu sih, kayak ngeliat baju tuh kayak oh my god I want this gitu, sampai aku keluar kata I really want this gitu loh, baru kita cek harganya, oh ya masih masuk ke kantong ya aku beli gitu loh. Kalau misalnya duit cuma segini ya ngapain dipaksain gitu loh. Jangan paksa. Ya. Jangan paksain. Hai, ada Kak Kardo. Hai Kardo. Ramai banget ya live hari ini, walaupun keluar masuk. Ini emang very rare guest online ya. Aku jarang online ya. Pertanyaan selanjutnya dari Margareta. Kak Julia pernah nggak sih ngalamin hampir kehabisan gaya di atas panggung? Nggak. Kalau pernah gimana cara nyikapinya? Jadi kayak pernah nggak sih mati gaya di panggung mau posnya bingung? Aku pernah, tapi bukan karena model aku harus nunggu model lain yang datang. Lagi disapa. Karena saya harus nunggu model lain datang dan kita waktu itu harus pose ekstrim ya. So aku pose. Gimana model ini gak datang? Tapi pernah nggak sih pas di stage itu tiba-tiba mau pose lupa? Enggak ya? Pernah aku enggak.
selalu ada. Karena Selalu itu ada. guys belajar. Aku sih Aku pernah hampir lebih gitu. gampang lupa kalau orang suruh nggak post. Aku tetap mau post. Oh gitu ya. Jadi kalau misalnya Iya. oke posnya lurus-lurus aja gitu malah bingung ya. Dan, oi, ya gampang. Aku pernah kayak bisa tiba-tiba di belakang udah latihan nih, kayak ada kantong kan, tiba-tiba pas masuk ke depan karena udah jalan jauh, kantongnya jempolnya nggak masuk, akhirnya cuman dilus doang. Itu pernah. Jadi kayak you know right, ketika masukin kantong, lo kok nggak ada kantongnya? Iya. Ya, Jadi- atau aku pernah pas pose baju yang ikat kaki saya, so aku nggak bisa gerak, jadi kayak apa namanya yang hantu Indonesia. Nggak, baju apalagi baju waktu itu mahal banget. Dan semua tamu VIP dan aku nggak bisa gerak. Setelah itu ada orang, aku mau lihat teman dia paksa, ayo udah pergi. Dia bilang nggak, aku mau lihat berapa lama dia bisa tahan kayak gini. Jadi pernah ya. Tapi Pernah. itu kayak apa namanya? Gimana cara ngatasinya dari pertanyaan? Apa? Gimana cara mengatasinya ketika udah tahu, oh my god, I have my wardrobe in trouble gitu. Oh, mukanya nggak boleh kelihatan. Itu kemarin Fashion Week yang terakhir aku ada masalah besar banget dan 5-10 seconds sebelum saya udah harus keluar ke stage. Ada orang yang tumpah sesuatu di baju. Nggak bisa langsung bersih gimana-mana. Jalan udah bajunya kotor, mukanya tetap. That's the point for the best camp, ya. Who cares the dress? I'm the best. This Itu, aku much tuh- you should have. Aku pun pernah kayak gitu, kayak pernah waktu itu pakai ada headpiece yang beratnya 7 kilo dengan baju itu 20 kilo waktu itu buat Mas Dinan Paris gitu. Ya, ini udah mau jatuh gitu kayak oh my god, it's gonna be fall and I have like pose-nya langsung Iya, itu dia. Ya, itu harus belajar. Kalau panik langsung kelihatan ya, jadi dan bisa ada masalah lebih banyak kalau panik. Ya, Oke. cari caranya yang kalau baju lagi enggak. Atau lah. jadi kayak ngalir aja sih guys, kayak misalnya jangan malah ketika menghadapi sesuatu itu jadi panik. Biar nggak ada situasi kayak gitu. Karena itu saya bilang paling penting kamu enjoy. Karena kalau kamu enjoy, kamu nggak jadi stres. Kamu langsung tahu harus apain apa keluar dari situasi. Tapi Jangan kalau sampai. kamu jatuh udah. Nanti di foto mukanya gini. Ya. Ya, model baru sekarang sering Banyak yang kayak pas di gitu. backstage cantik, pas kamu lihat di TV atau di majalah keluar karena mereka stres, mukanya jadi kayak cuma relax. Oke, ini ada pertanyaan nih dari Rigi Sekar. How do you deal with any hate speech from haters that you met in your career as a model? Haters, netizen nih. How do you Thank handle? God I don't have many haters. Kayak ini pertanyaannya untuk aku, ini kebetulan pertanyaan terakhir ya. Jadinya ini kayak pertanyaan aku aja yang jawab karena aku yang sering banget dihujat oleh netizen. Kalau Iya, kalian ngerasa, I love it. Kalau aku sih netizen itu aku nggak pernah nganggap dalam artian gini, kayak kalau misalnya itu dari teman terdekat aku nih, misalnya aku sahabatan sama Julia atau siapapun, dia itu ngomong ke aku langsung, itu baru oh itu koreksi buat aku. Tapi kalau dari orang lain yang tidak mengenal aku, secara personal, secara aku ini gimana, don't take it seriously guys. Kalian sebagai public figure harus sadar bahwa kalian itu bukan milik diri kalian, jadi jangan baper. Ya udah biarin aja mereka berbicara, biar enjoy it. Oke, ini tinggal 1 menit nih pertanyaannya. Kira-kira siapakah yang menang untuk mendapatkan voucher senilai 500.000? Siapa Kak Julia? Maksudnya kita Siapa ada yang voucher menang? saya nggak. Enggak. Oh, dari Siapa yang menang? pertandingan.
pertanyaan tadi siapa yang pertanyaan yang mana yang kira-kira menang? Oh, aku suka yang itu gimana kamu jawab pas kamu di stage karena itu penting dan sering ya orang yang lupa kalau dengan modeling itu penting dan banyak model gak dipikirin itu so bagus. Oke, tinggal 2. So guys, pohon pamit. Selamat buat Margareta, kamu memenangkan voucher 500.000. Kita semua pamit undur diri. Bye Julia, thank you so much. Margareta, Stay healthy. selamat Thank you semua yang udah nonton. Stay happy, positive, and See we you hope next all will Thursday get better. with Evelyn Ong. Dah.